Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting, yakni tentang haji. Kita akan membahas materi haji dimulai dari pengertian, syarat, beserta rukun haji. Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama, pengertian haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu kewajiban ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial, dengan cara mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dan melaksanakan serangkaian amalan ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti menyengaja atau menuju ke suatu tempat yang agung untuk suatu tujuan tertentu. Dalam konteks syariat, haji bermakna menyengaja mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Secara istilah, haji adalah perjalanan ibadah ke Baitullah di Mekah dengan niat melaksanakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan amalan lainnya sesuai ketentuan syariat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haji yaitu mengunjungi Baitullah di Mekah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yakni syarat haji. Syarat haji adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar ibadah hajinya diwajibkan dan sah. Jadi, selama melaksanakan ibadah haji, syarat-syarat ini harus dipenuhi dan tidak boleh tidak dipenuhi. Apa saja syarat-syarat haji? Mari langsung saja kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama yakni Islam. Haji hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Non-Muslim tidak diwajibkan haji. Dan jika melakukannya, maka hukumnya tidak sah. Jadi, bisa dipahami ya, bahwa haji itu hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Dan apabila ada seorang non-muslim yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah haji, maka kegiatan-kegiatan tersebut dianggap tidak sah. Syarat yang kedua yakni baligh. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh yaitu telah mencapai tanda-tanda kedewasaan. Tandanya bagi seorang perempuan yaitu haid dan bagi seorang laki-laki yaitu mimpi basah. Jadi haji hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Apabila ada seorang anak yang sudah melaksanakan haji, maka hukum hajinya tetap sah. Akan tetapi tidak dapat menggugurkan kewajiban haji ketika ia dewasa. Syarat selanjutnya yakni berakal. Berakal artinya memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan dengan menggunakan akal sehat. Haji hanya dapat dilakukan oleh muslim yang berakal.
Untuk muslim yang tidak berakal, tidak diwajibkan haji karena tidak memiliki beban taklif, yakni tanggung jawab syariat. Syarat haji yang selanjutnya yakni merdeka. Yang dimaksud merdeka di sini adalah seseorang yang memiliki keterbatasan penuh atas dirinya sendiri dan tidak terikat sebagai budak atau hamba sahaya. Jadi, haji hanya diwajibkan bagi orang yang sudah merdeka. Pada masa dahulu, seorang budak tidak wajib haji karena keterbatasan hak dan kepemilikan. Syarat haji yang terakhir adalah mampu, yaitu kemampuan melaksanakan haji baik secara fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan. Maksudnya adalah haji itu hanya diwajibkan bagi muslim yang mampu, baik secara fisik, yakni sehat jasmani dan rohani, maupun secara finansial, yakni mampu dari segi biaya dan keamanan perjalanan. Materi selanjutnya yakni rukun haji. Rukun haji adalah amalan pokok dalam ibadah haji yang harus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dianggap sah. Jika salah satu rukun ini ditinggalkan, maka pelaksanaan ibadah haji dianggap batal dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Menurut jumhur ulama, rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Secara bahasa, ihram berasal dari kata ahroma yang berarti menahan diri atau melarang atau mengharamkan. Sedangkan secara istilah, ihram artinya adalah keadaan spiritual dan fisik yang ditandai dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji, serta mengenakan pakaian khusus yang disebut pakaian ihram, dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Ihram mengharuskan jamaah haji untuk menahan diri dari berbagai perbuatan yang dilarang selama masa ihram, seperti memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, memakai wangi-wangian, dan larangan-larangan lainnya. Rukun haji yang selanjutnya yakni wukuf di Arafah. Secara bahasa, wukuf berarti berhenti atau berdiam diri. Sedangkan secara istilah, wukuf artinya berdiam diri di wilayah Arafah pada waktu tertentu dengan niat haji walaupun hanya sebentar. Pelaksanaan wukuf ini dimulai pada 9 Zulhijjah sejak tergelincir matahari atau memasuki waktu zuhur, berakhir pada 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar. Rukun haji yang selanjutnya yakni tawaf. Secara bahasa, tawaf berarti berputar atau mengelilingi. Sedangkan secara istilah, tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dan disertai dengan niat tawaf ifadah. Rukun haji yang selanjutnya adalah sa'i. Secara bahasa, sa'i artinya berjalan atau berusaha. Sedangkan secara istilah, sa'i artinya adalah berjalan atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah dengan tata cara tertentu. Pelaksanaan sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Rukun haji selanjutnya yakni tahallul. Secara bahasa, tahallul berarti menjadi halal. Sedangkan secara istilah, tahallul artinya adalah
menghalalkan kembali hal-hal yang sebelumnya diharamkan selama ihram, yaitu dengan mencukur seluruh rambut atau memotong sebagian rambut saja. Rukun haji yang terakhir yakni tertib. Tertib berarti teratur atau berurutan. Maksudnya adalah melaksanakan rukun haji sesuai susunan yang ditentukan, sehingga ibadah haji dilakukan secara sistematis tanpa mendahulukan amalan yang seharusnya dilakukan belakangan. Sekian video pembelajaran tentang bab haji dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.